Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Likulli syai'an tahu wal qadiru wa ghairuka huwa dha'iful fakiru. Likulli syai'an tahu wal qadiru wa ghairuka huwa dha'iful fakiru. Likulli syai'in maring saben-saben suwiji, anta utawi tuan, anta utawi panjenengan Allah, huwal qadiru yaiku zat kang moho kuwasa, wa ghairu kalan utawi sakliyane tuan selain engkau ya Allah, huwad dha'ifu yaiku kang apes, lemah, tidak mampu, al fakiru kang fakir, kang banget butuhe. Al fakiru kang fakir ai banget butuhe. Nazam ini menjelaskan bahwa Allah itu maha kuasa terhadap segala sesuatu. Gusti Allah maha kuasa dan selain Allah adalah sesuatu yang dhaif, yang lemah. Al fakiru yang butuh banyak hal, yang amat membutuhkan bantuan, itu al-faqiru. Qala dawuh sapa al-Khattabi, Imam al-Khattabi, al-qadiru utawi maknane al-qadiru huwa minal qudrati, yaiku saking lafat al-qudrah, maknane mampu kuwasa ala syai'i ing atase suwiji-wiji. Al-Qadiru itu merupakan satu lafat yang berasal dari padanan kata al-qudrah, qadara, mampu, menguasai. Ketika dinisbatkan kepada Allah, maka kuasa dalam konteks maknanya adalah maha kuasa. Apa artinya? Kekuasaannya Allah, qadirnya Allah itu tidak ada lagi yang menyamai. Allah kuasa di atas segala bentuk kekuasaan. Kemudian sebaliknya, ma siwallah, selain Gusti Allah itu ad-dha'ifu al-fakiru, sesuatu yang lemah, apes dan butuh banyak bantuan, termasuk di dalamnya kita sebagai manusia. Wa kana lan ono sapa Allah Gusti Allah ala kulli syai'in ing atase saben-saben suwiji, ana iku qadiron kuasa, ana iku qadiron maha kuasa. Allah adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wa qala lan dawuh sapa Allah taala, awalaisa ana ta ora sapa alladzi zat khalaqa kang dadekake sapa alladzi as-samawati ing pira-pira langit wal ardo lan bumi, iku biqadirin zat kang kuwasa, zat yang mampu, ala ayakhluqa ing atase yen to ndadekake sapa Allah, sapa alladzi mithlahum ing padane kaum, yakni jasad yang hancur dimunculkan kembali sebagaimana semula. Bala nggih iya, wa huwa utawi Allah iku al-khallaqu zat kang dadekake, al-alimu tur maha ngudaneni, tur maha mengetahui. Ayat ini merupakan satu ayat di dalam surat Yasin. Ini agak belakang ya, menjelang selesai, menjelang akhir, yang senantiasa kita baca. Di dalam ayat ini Allah memberikan satu pertanyaan yang sesungguhnya adalah sebuah penegasan. Awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda, bukankah Allah adalah zat yang menciptakan langit dan bumi? Jadi langit dan bumi itu secara faktual merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu di dalamnya terkandung maksud
beserta seluruh isinya. Nah, kemudian ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Ia mampu, Ia kuasa, biqadirin ala ayyakhluqa mithlahum. Tentu Ia mampu pula, kuasa pula, memiliki kekuasaan untuk menciptakan sesuatu semisalnya. Ini kalau dalam konteks ayatnya bicara tentang proses kebangkitan manusia kelak ketika dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Dikisahkan, digambarkan bahwa manusia yang kemudian sudah wafat, sudah mati, terkubur, tertimbun di bawah tanah, mungkin ada yang wafat di tengah lautan, jasadnya bercampur jadi satu dengan lautan, ada yang terbakar tidak berwujud lagi, dan seterusnya dengan berbagai macam bentuk dan kondisi kematian dan fisik yang beraneka macam. Itu ternyata Allah qadirin ala ayyakhluqa mithlahum, memiliki kemampuan, mampu membangkitkan, menciptakan kembali sebagaimana sebelumnya, sama seperti sebelumnya. Ini kan satu penegasan yang cukup ekstrim, dalam arti dalam ukuran kita. Kadang kita berpikir bahwa ketika orang mati kemudian dia dikuburkan, contoh yang kuburan saja, itu kemudian dalam durasi yang sekian lama hancur, kemudian tidak berwujud, mungkin tinggal tulang belulang, ataupun tulangnya pun dalam durasi yang lama sekali juga ikut hancur bersama tanah menjadi satu. Kemudian oleh akidah kita disampaikan nanti akan dibangkitkan kembali. Orang dengan koridor akalnya akan mempertanyakan bagaimana kondisi yang sudah sedemikian hancur dan bercampur dengan tanah akan dibangkitkan kembali. Allah menjawabnya, Allah itu qadirun ala ayyakhluqa mithlahum, mampu menciptakan satu sosok semisal, yakni sebagaimana sebelumnya. Nah, ini tentu satu hal yang kemudian menggambarkan betapa kudrahnya Allah, kuasanya Allah, kemahakuasaannya Allah itu sesuatu yang memang betul-betul luar biasa di atas kemampuan segala makhluknya. Maka Al-Qadir menggambarkan akan kemampuan yang demikian. Bala, iya gitu. Hingga dalam konsepsi akidah kita merujuk kepada ayat ini, kita mempercayai bahwa kelak kita akan dibangkitkan kembali. Dalam berbagai literatur, wujud kita apakah akan sama persis? Wakila akan dibangkitkan dengan fisik yang barangkali berbeda dengan penampakan sebelumnya, karena di sana ada konsepsi bentuk yang didasarkan atas kualitas amal masing-masing. Tapi pada prinsipnya kemudian orang yang sudah mati, yang wafat dengan berbagai macam bentuknya tadi itu akan bisa bangkit kembali. Proses bangkitnya tadi itu atas dasar kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa kalangan misalnya menilai nanti ketika dibangkitkan itu ya rohnya saja, ruhaniyahnya saja. Ya, karena mereka berasumsi bahwa ketika jasad fisik ini hancur, ya sudah, dia tidak akan terbawa dalam dimensi ukhrawinya. Yang terbawa sampai sana, yang akan sampai kepada alam ukhrawi tadi, itu dimensi ruhaniyahnya. Tetapi sebagian kelompok juga meyakini bahwa fisik dalam arti bentuk jasad, kemudian dalam arti sesuatu yang bersifat kasat mata, physically, itu juga akan ikut dibangkitkan oleh Allah. Perdebatan ini tentu merujuk kepada dasar konsep masing-masing. Tetapi yang jelas bahwa baik pendapat yang pertama atau yang kedua, berkaitan dengan ayat ini, yang penting digarisbawahi bahwa Allah adalah zat yang maha kuasa untuk membangkitkan kembali, menciptakan kembali satu sosok yang telah mati, telah wafat, telah hancur, menjadi satu sosok baru, yang sosok itu mithlahum, ya, semisal, sepadan dengan sosoknya semula ketika di alam dunia.
Bala wa huwal khallaqul alim. Iya, Allah sanggup, Allah bisa, Allah mampu melakukan hal yang demikian. Wa huwal khallaqul alim, dan Dia Allah adalah zat yang maha mencipta lagi maha mengetahui. Zat yang maha mencipta lagi maha mengetahui. Nah, tentu kalau kita renungkan kuasa Allah ini, jangankan untuk sesuatu yang barangkali dalam konteks akal kita mudah, sesuatu yang di luar nalar kemampuan kita pun Allah sanggup melakukannya, Allah bisa melakukannya. Kenapa? Karena seluruh makhluk masih Allah, selain Allah, itu adalah ciptaannya. Tentu sebagai pencipta, Ia maha tahu, Ia maha memahami, dan pada saatnya Ia maha kuasa untuk menciptakan apa saja berkaitan dengan makhluknya itu, termasuk membangkitkannya pasca kematiannya. Nah, kematian makhluk maksudnya. Maka lagi-lagi kita harus betul-betul menanamkan satu keyakinan bahwa Allah maha kuasa. Kekuasaannya tiada terbatas, kekuasaannya tiada padanannya. Selain Allah, al-dha'ifu, al-fakiru, termasuk kita semuanya. Dan karena kita fakir, disitulah kemudian kita mengharap kepada Allah dengan segala keluasan kuasa dan rahmatnya. Ini yang kemudian menjadi hal penting untuk kita lakukan, sehingga kita tahu posisi. Makna selanjutnya adalah ketika kita menyadari kita ad-dhaif, al-fakir, tidak ada lagi satu hal yang layak dan pantas kita tonjolkan sebagai sumber kesombongan. Karena siapapun kita, apapun yang kita miliki, sesungguhnya nahnu dhaif wa nahnu fakir. Kita adalah makhluk yang lemah, kita adalah makhluk yang butuh akan orang lain. Tiada satupun di antara kita yang mampu berdiri sendiri, yang mampu berkreasi sendiri, yang tidak butuh siapapun. Mereka, termasuk kita, adalah fakir dan dhaif. Disitulah kemudian melandaskan, merujuk dan menyandarkan semua kepada Allah menjadi sebuah keniscayaan, karena Ia adalah sumber kuasa yang mutlak, yang tiada batas dan tandingannya. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.